Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos mereview arc perkenalan Chainsaw Man, berikutnya Abdikos akan membahas arc kedua, yaitu Bad Devil Arc alias arc iblis kelelawar. Jika di manga, ini adalah chapter 5-12. Jika di anime, ini adalah episode 3 dan 4. Banyak yang tanya kapan bahas dan dadan lagi. Jawabannya adalah nanti kalau semua episode arc Acrobatic Silky sudah tayang. Entah kenapa sekarang Abdikos lebih suka rewatch anime-anime lama yang pernah Abdikos tonton. Kemudian Abdikos sharingkan pengalaman menonton tersebut ke teman-teman lewat review. Jadi ya, kemungkinan besar tidak hanya Dan dan Chainsaw Man yang sedang update yang akan Abdikos bahas, tapi beberapa anime lawas banget seperti Yu-Gi-Oh, Bleach, Hunter x Hunter, Dragon Ball, bahkan Naruto. Abdikos ingin rewatch dan sharing ke teman-teman pengalaman menonton ulang tersebut menjadi sebuah review arc. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan arc iblis kelelawar. Check it bro. Pertama, alur cerita arc iblis kelelawar. Setelah kedatangan Power dan terbentuknya tim 7 versi Chainsaw Man, dimulailah tugas pertama Power yang kali ini akan didampingi Denji. Mereka diminta berpatroli di perkotaan untuk mencari iblis. Tapi ya, di sepanjang perjalanan mereka sama sekali tidak menemukan iblis yang ada. Denji malah dicurigai karena bersama Power yang punya tanduk. Denji pun harus repot-repot menunjukkan kartu identitas pemburu iblis publik agar tidak dicap sebagai iblis jahat yang berkeliaran. Oh ya, buat yang lupa, para iblis tidak punya hak asasi di dunia Chainsaw Man. Jadi mereka sama seperti monster yang bisa dibunuh kapanpun, utamanya jika sudah tidak berguna atau membelot dari kendali manusia. Power yang bosan pun menggeplak kepala Denji. Dia menyuruh Denji mencarikan sesuatu untuk Power bunuh karena dia adalah iblis yang haus darah. Denji sendiri tidak marah karena sejak awal dia mengincar dada Power untuk disentuh. Denji hanya butuh alasan tepat untuk melakukannya. Tiba-tiba Power mencium bau iblis, yang mana hal tersebut berasal dari iblis teripang. Dia pun langsung meloncat dari gedung membentuk palu yang berasal dari darahnya. Yap, Power adalah iblis darah yang merasuki mayat seorang perempuan. Walhasil iblis teripang tersebut langsung hancur. Power pun bangga dengan perannya sebagai pemburu iblis. Tapi ternyata iblis tersebut sudah terlebih dahulu ditundukkan oleh pemburu iblis swasta. Jadi Power seperti merebut hasil kerja sang pemburu iblis swasta. Dalam undang-undang perburuan iblis, ini adalah tindakan kriminal. Saat itu juga Makima datang untuk menyelesaikan masalah. Makima mengatakan kalau Power mungkin tidak cocok sebagai pemburu iblis karena dia lebih mendahulukan sifat liar daripada mikir. Dari sini Power langsung ketakutan karena tidak menjadi pemburu iblis berarti tidak berguna. Dan jika seorang iblis tidak berguna, maka dia akan dieksekusi mati sebagai iblis. Power pun menyalahkan Denji bahwa tindakan Power adalah disuruh Denji. Tapi Denji yang tidak terima difitnah langsung mengelak. Keduanya bertengkar hingga Makima mendisiplinkan keduanya. Setelah kejadian tersebut, Denji dan Power kembali patroli hingga malam. Di sebuah gang kecil, Power menemukan seekor kucing. Dari sinilah Power menjelaskan kenapa dia sangat membenci iblis, yaitu karena iblis kelelawar menyandera kucingnya. Denji awalnya tidak berminat karena hanya seekor kucing, tapi Power bersedia disentuh dadanya jika Denji mau menyelamatkan kucingnya. Dari sinilah Denji langsung bersemangat. Dia langsung membahas bahwa seekor kucing pun punya hak hidup untuk diselamatkan. Cerita kemudian berpindah ke Makima yang diinterogasi pemerintah Jepang karena kasus Power. Makima sendiri bertanggung jawab terhadap divisi 4 yang berisi pemburu iblis dari berbagai ras seperti ras manusia, ras iblis, ras fiend, dan ras hybrid. Jadi pihak pemerintah Jepang menegaskan kalau tugas Makima adalah mendisiplinkan para anjing dalam kurung para iblis. Jika tidak bisa disiplin, maka para anjing dalam kurung iblis tersebut harus dibunuh. Sepulang dari interogasi, Makima curhat ke Aki yang menyupirinya bahwasanya para iblis terlahir dengan nama. Semakin nama mereka ditakuti, maka semakin kuat iblis tersebut. Makima mencontohkan jika ada orang yang takut kopi, maka akan terlahir iblis kopi, tapi dia akan lemah. Tapi lain halnya jika ada orang takut mobil karena kecelakaan, mungkin iblis mobil yang terlahir akan cukup kuat. Dari sini Makima tertarik dan penasaran kenapa Denji bisa menjadi iblis gergaji. Aki menanggapi Makima dengan mengatakan bahwa Denji itu memang unik, tapi dia tidak berguna.
Hampir semua pemburu iblis itu serius, tapi Denji cuma pingin santai. Bahkan Denji mengatakan ingin bersahabat dengan iblis. Ini jelas pemikiran yang tidak cocok untuk pemburu iblis publik. Makima hanya terdiam menanggapi curhatan Aki. Cerita kembali ke Power dan Denji yang menuju tempat iblis kelelawar dengan naik kereta. Di dalam kereta Denji curhat tentang iblis peliharaannya yang bernama Pochita. Saat ini Denji tidak lagi bisa mengelus Pochita karena dia telah ada di jantungnya. Power pun mengelak anggapan Denji kalau dia tidak bisa mengelus Pochita berarti dia sudah mati. Jika Pochita sudah mati berarti dia telah menghilang. Dengan mengatakan Pochita ada di jantungnya adalah suatu kebodohan. Yap, Power tidak paham kalau maksud Denji ada di jantung adalah beneran di jantung, bukan kenangan Pochita ada di hati Denji. Singkat cerita keduanya pun sampai di dekat TKP. Awalnya Denji tidak curiga pada Power. Bahkan Denji curhat kalau dirinya bisa berubah menjadi manusia gergaji mesin. Sementara Power hanya menanggapi dengan tidak meyakinkan. Barulah ketika sampai depan rumah yang menjadi tempat persembunyian iblis kelelawar, Denji mulai sadar kalau memang kucing Power disandra. Kenapa Power bisa ikut sedekat ini dengan Denji? Bukannya kalau ketahuan iblis kelelawar Power membawa bantuan, maka kucing Power yang disandra akan dalam bahaya. Tapi ya semuanya terlambat saat Denji akan mengayunkan kapaknya kepada Power. Power terlebih dahulu memukul kepala Denji dengan palu darah. Walhasil Denji pun pingsan. Power lalu menyeret tubuh Denji dan membawanya ke iblis kelelawar yang terlihat sangat besar dan menyeramkan. Iblis kelelawar kemudian curhat kalau pemburu iblis telah memotong tangannya sehingga dia kehilangan banyak darah. Hal ini membuat kekuatan iblis kelelawar melemah dan tidak bisa beregenerasi. Tanpa rasa takut Denji malah menjawab bodoh amat pada iblis kelelawar yang curhat kepadanya. Yap, lagi-lagi jawaban sinting dari seseorang yang akan dimakan iblis kelelawar. Iblis kelelawar pun marah dan meremas Denji, yang mana hal ini membuat Denji muntah darah dan segera diminum iblis kelelawar. Luka iblis kelelawar memang berhasil diregenerasi, tapi darah Denji sangat busuk karena dia adalah seorang hybrid. Iblis kelelawar pun marah dan berniat mencuci mulutnya dengan memakan manusia murni. Denji hanya jengkel melihat Power yang mengkhianatinya. Power sendiri sebagai iblis memandang rendah Denji sambil mengatakan bahwa manusia itu memang bodoh. Padahal memang Denji bodoh dari sononya karena dia miskin dan gak sekolah. Power pun menagih janji pada iblis kelelawar agar kucingnya dikembalikan. Tapi iblis kelelawar malah menelan kucing Power sebagai hukuman telah membawa darah menjijikkan Denji kepadanya. Dari sini Power langsung shock. Dia akhirnya sadar makna tidak bisa mengelus sang peliharaan karena dia sudah ada di hati sang pemilik. Yap, kenangan dengan sang kucing telah melekat di hati Power. Meskipun ini salah paham, tapi adegannya cukup sedih. Power yang shock pun ikut ditelan iblis kelelawar. Iblis kelelawar pun kemudian terbang untuk bersiap menyerang kota. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan Denji yang nyantol di kaki iblis kelelawar sambil meminum darahnya untuk pulih. Denji marah dan meminta iblis kelelawar untuk mengembalikan teteknya dalam kurung Power. Tanpa basa-basi Denji pun langsung berubah menjadi Chainsaw Man dan memotong sebagian sayap iblis kelelawar. Keduanya pun terjatuh di perkotaan. Iblis kelelawar bingung karena sebagai iblis Denji malah menyelamatkan manusia di sekitarnya. Dia bertanya apa yang diinginkan Denji sebenarnya. Jawaban Denji yaitu simple, meremas dada dan membelah perut iblis kelelawar. Dari sinilah terjadi pertempuran yang sangat epik yang kalau dibandingkan dengan pertempuran melawan iblis zombie, pertempuran melawan iblis kelelawar kualitasnya jauh berbeda. Bahkan bisa Abdikus katakan hampir standar movie. Awalnya Denji kewalahan karena dia harus bertarung sambil melindungi manusia. Apalagi setelah iblis kelelawar menggunakan gelombang suara untuk memberikan serangan dahsyat pada Denji. Setelah arena pertarungan bersih dari para manusia, Denji pun bangkit dan mencincang iblis kelelawar hingga kalah. Dari dalam perut iblis kelelawar, Power dan kucingnya masih hidup. Power pun meminta maaf karena telah menipu Denji. Dan untuk menepati janjinya, Power mempersilahkan Denji untuk meremas dadanya. Denji pun merasa senang layaknya mendapat piala kemenangan setelah pertarungan dahsyat. Namun saat dia mengangkat tangannya sebagai simbol kemenangan, tangan Denji tiba-tiba terputus karena datang iblis lintah yang memotong dan memakan tangannya. Denji yang kesakitan pun mencoba bangkit, tapi karena kehilangan banyak darah, dia gagal berubah menjadi Chainsaw Man secara sempurna. Iblis lintah awalnya marah karena Denji sudah membunuh pacarnya yaitu iblis kelelawar.
Tapi melihat wujud Denji yang di kepalanya ada gergaji mesin, Iblis Lintah menganggap Denji imut dan berniat mengampuninya. Denji lalu bertanya bagaimana dengan Power. Iblis Lintah menjawab kalau dia akan membunuhnya. Denji pun tidak terima karena sang tete akan dibunuh. Dia pun melawan Iblis Lintah yang lagi-lagi kualitas animasinya sangat-sangat bagus. Denji bertarung sambil membawa tekad membara dalam hatinya, yaitu meremas dada. Dia tidak akan mati sampai mimpi tersebut terwujud. Awalnya Iblis Lintah kewalahan karena meskipun Denji tidak sekuat saat menjadi Chainsaw Man, tapi kesintingan dia dalam menginginkan hal mesum membuat Iblis Lintah dihajar berkali-kali. Tapi ya, Denji pada akhirnya mencapai batasnya setelah Iblis Lintah menusuk perut Denji dengan lidahnya. Saat berniat memakan Denji, Aki menggunakan pose jari aneh untuk mengincar Iblis Lintah. Dari situ muncul Iblis Rubah yang langsung memakan Iblis Lintah. Denji pun selamat berkat Aki. Setelah kejadian tersebut, Power ditahan untuk diinterogasi, sementara Denji dirawat di rumah sakit. Saat Aki menjenguknya, dia menasihati Denji agar lebih serius dalam menjadi pemburu iblis. Aki kemudian menunjukkan betapa seriusnya dia sampai harus mengorbankan tangannya demi bisa berkontrak dengan Iblis Rubah. Tapi ya, karena sinting, Denji sama sekali tidak mendengarkan Aki dan malah fokus untuk memakan apel yang dihidangkan rumah sakit. Setelah keadaan membaik, Power tiba-tiba datang ke rumah Aki, di mana Makima merasa kalau Aki bisa menghandle Denji. Jadi dia akan titip Power juga untuk dia handle. Dan ya, awalnya Aki kewalahan karena Power lebih sinting daripada Denji. Dia bukan hanya menghabiskan tisu toilet layaknya Denji, tapi membuat mainan tisu toilet hingga habis. Karena dia jarang berak, Power bukan hanya lama di kamar mandi layaknya Denji, tapi dia memang tidak mau mandi. Power sendiri sulit dinasehati karena dia iblis yang merasa punya derajat lebih tinggi daripada manusia. Walhasil karena sama-sama manusia, Denji pun membantu Aki untuk mendisiplinkan Power. Setelah Power sedikit bisa disiplin, dia kemudian memanggil Denji untuk memenuhi janji dia, yaitu membiarkan Denji meremas dadanya sebanyak 3 kali. Arc Iblis Kelelawar pun berakhir. Kedua, komentar untuk arc Iblis Kelelawar. Saat pertama kali tayang, banyak yang pesimis dengan anime Chainsaw Man Season 1 karena kualitas episode 1 dan 2 yang kurang bagus. Bahkan banyak yang menjudge MAPPA kalau Chainsaw Man hanyalah anime yang dianaktirikan karena MAPPA lebih memprioritaskan Jujutsu Kaisen dan Attack on Titan. Namun siapa sangka ketika lanjut hingga episode 3 dan 4, kualitasnya meningkat sangat-sangat drastis. Tidak ada lagi CGI kaku, yang ada adalah gerakan animasi smooth khas pertarungan di Jujutsu Kaisen. Yang paling menarik adalah pertarungan ini tidak lebay, yaitu penambahan efek-efek cahaya warna-warni yang tidak jelas. Semuanya dibuat apa adanya, layaknya sebuah film. Saat Iblis Kelelawar dihantam mobil, maka mobil tersebut meledak secara wajar saat Denji diserang dengan gelombang suara. Animasi dominan ke suara saat Denji melawan Iblis Lintah. Gerakan Denji sangat luas layaknya Denji. Bisa martial art. Serangan-serangan dari gergaji mesin Denji juga tidak lebay, malah kesannya brutal dan gore. Itu baru dari segi animasi pertarungan. Dari segi cerita, banyak plot twist sinting seperti Power yang menipu Denji, Iblis Kelelawar mengkhianati Power, dan Iblis Lintah yang tiba-tiba datang memotong tangan Denji sesaat setelah ia merayakan kemenangan dari Iblis Kelelawar. Ketiga, skor untuk arc Iblis Kelelawar. Yap, dengan kualitas animasi sebagus ini dan cerita yang naik turun penuh plot twist, Abdikus beri skor arc Iblis Kelelawar 9/10 alias bagus banget. Di arc Iblis Kelelawar tidak ada fakta dan teori yang bisa Abdikus bahas. Jadi video berikutnya akan langsung ke arc ketiga Chainsaw Man, yaitu arc Iblis Keabadian. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Sabiko salam Mi.